Halo, shalom saudara. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara kita untuk bisa lebih cepat move on. Atau lebih tepatnya, kita bisa memulai lagi hidup yang baru dengan lembaran yang baru. Memang terkadang saat kita mengalami sesuatu masalah, suatu problema, ataupun kejadian-kejadian yang menyakitkan hati, yang membuat kita kepahitan atau sulit untuk melupakan, itu seakan-akan kita seperti membawa beban kemanapun kita melangkah. Makan tidak enak, tidur tidak enak, mau ngapain aja kepikiran terus. Tentu bukan suatu kondisi yang menyenangkan. Nah, di sini kita akan memberikan sedikit tips agar kita bisa lebih cepat untuk move on. Sadari bahwa hidup kita ini sangat berharga, diri kita ini sangat berharga, dan kita berhak untuk bahagia. Buat apa kita membuat diri kita sendiri tertekan, melakukan hal-hal yang tidak benar hanya karena sakit hati? Bukankah lebih baik kita ambil keputusan yang tepat untuk move on? Yang pertama, lupakan yang pernah terjadi. Memang tidak gampang untuk melupakan sesuatu yang berkesan di dalam hati kita, apalagi di sepanjang hidup kita. Itu tidak mudah. Tetapi untuk mempertahankan kesehatan tubuh, kesehatan mental, kita harus segera untuk mengambil tindakan yang tepat. Lupakan yang pernah terjadi. Cukup diingat hal-hal yang manis, hal-hal yang baik. Tetapi yang menyakitkan, yang pahit, yang membuat hati terluka, buang itu jauh-jauh. Itu enggak gampang, tapi harus kita lakukan. Tidak ada pilihan lain. Tidak mungkin kita membawa sampah kemana-mana dan kita pikul kemana-mana. Maka dari itu, untuk menjaga kestabilan diri kita, untuk menjaga kesehatan diri kita, lebih baik kita lupakan. Yang kedua, jauhi pergaulan yang negatif. Kadang-kadang pergaulan tidak selamanya itu membuat hari-hari kita itu indah. Ada kalanya salah pergaulan membuat hidup kita tidak ada tujuan. Hari lepas hari kita hanya begitu-begitu saja. Tidak ada kemajuan, tidak ada progres, tidak ada yang kita capai. Kumpul-kumpul hanya untuk membahas hal-hal yang tidak penting. Esok hari masih panjang. Masih banyak hal positif yang dapat kita lakukan. Jangan bergaul dengan orang-orang yang suka membahas masa lalu, yang suka membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain, yang suka mengungkit-ungkit masalah yang sudah lama, apalagi yang suka panas-panasin hati. Jauhi pergaulan yang demikian. Move on itu suatu keputusan yang penting. Kalau kita mau move on, tapi kita berat hati untuk ninggalin pergaulan kita yang gak benar, percayalah, nggak akan bisa move on. Yang ketiga, alihkan perhatian ke hal-hal yang baru. Mungkin selama ini kita monoton melakukan suatu kegiatan. Kita selalu memberikan perhatian hanya kepada orang lain. Kita menaruh hati hanya untuk kepentingan orang lain. Apapun itu kita utamakan orang lain. Sampai suatu ketika kita dianggap remeh, kita direndahkan, dan kita disakiti, dilukai. Bahkan mungkin sengaja dibuat tersinggung. Cukup kita sudah memberikan yang terbaik selama ini, tetapi apabila kita tidak dihargai, segera menarik diri dari tengah-tengah mereka. Alihkan perhatian kita ke hal-hal positif yang baru. Ambil waktu untuk liburan, untuk healing, atau acara memasak, makan-makan bersama dengan keluarga, dengan saudara terdekat, atau kita kembali lakukan hobi-hobi kita yang mungkin sudah lama kita tinggalkan. Kita bisa mengambil waktu yang tepat untuk diri kita, agar kita bisa kembali memulihkan perhatian kita, memulihkan kondisi perasaannya kita. Hanya kita yang tahu bagaimana caranya kita untuk bisa menenangkan diri. Oleh sebab itu, saudaraku, enggak zamannya lagi kita itu bersedih, enggak zamannya lagi galau.
Rugi kalau kita galau, rugi kalau kita bersedih terlalu lama. Waktu itu sangat berharga. Jangan dibiarkan sia-sia begitu saja. Yang paling utama dan yang paling penting adalah kembali kita perbanyak jam doa, mendekat kepada Tuhan. Jangan pernah kita jauhkan diri kita dari hadirat Tuhan. Karena di dalam hadirat Tuhan, kita akan dapatkan ketenangan. Kita memperoleh damai, sejahtera yang dari Tuhan. Hanya Tuhan yang sanggup memulihkan kita dengan caranya yang ajaib. Kita harus menyerahkan diri kita sepenuhnya di hadapan Tuhan, sehingga Ia memulihkan kita dan membuat kita kembali bangkit untuk melakukan hal-hal yang jauh lebih besar lagi dan yang lebih bermanfaat. Kemudian ampuni orang-orang yang pernah bersalah pada kita. Tidak ada faedahnya kita menyimpan kesalahan orang di dalam hati, apalagi sampai kita ingat bertahun-tahun. Tidak ada gunanya, saudara. Lepaskan pengampunan. Biarkan itu menjadi perkaranya bagi Tuhan. Biarlah kita boleh menjadi orang yang bebas. Bebas untuk melakukan hal-hal yang baik. Bebas melakukan hal-hal yang positif. Bebas melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Dan buatlah keputusan yang tepat untuk memulai lembaran baru. Saudara, hari lepas hari kita saat sekarang ini adalah jahat. Banyak masalah ataupun banyak rintangan, cobaan, ujian yang datang tidak pernah berhenti. Semua itu adalah untuk menguji iman. Dan yang terakhir adalah kita harus kembali untuk perbanyak membaca firman Tuhan. Untuk sering-sering membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bukan doa kita tidak didengar oleh Tuhan, tetapi kadang-kadang memang kita yang selalu menahan diri untuk membaca firman Tuhan. Tuhan berbicara melalui apa saja, termasuk firman-Nya. Ketika kita membaca firman, kita akan mengerti isi hati Tuhan. Dan di dalam firman Tuhan selalu ada kekuatan yang baru. Saudara, Tuhan mengasihimu. Tuhan ingin memberi yang terbaik buatmu. Jangan serahkan diri kita kepada hal-hal yang merugikan. Karena hidup ini singkat. Kita bukan hanya untuk diberkati, tetapi hiduplah untuk bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan memberkati. Shalom.